kesaksian saya ini tiba-tiba muncul saja, saya berdoa sama Tuhan, apa yang mesti saya saksikan malam ini. Kesaksian saya adalah, judulnya, saya tidak menyesal menjadi anggota gereja Masih Advent ke-7. Itu judul kesaksiannya. Dan tiba-tiba muncul. Kenapa tidak menyesal menjadi anggota gereja Masih Advent ke-7? Pertama, setelah saya tinjau balik, kalau seandainya saya tidak menjadi anggota gereja Advent hari ini, sampai hari ini, maka mungkin umur saya 40 tahun, 50 tahun, saya sudah tidak ada lagi. Atau boleh dikatakan, kalaupun saya hidup, saya akan kena stroke. Karena keluarga kami adalah meninggal, rata-rata 42, 57 orang tua saya. Pokoknya kami keluarga yang boleh dikatakan hidup tidak sehat. Karena belum mengenal kebenaran. Kebenaran Alkitab hanya lapisan luar. Dipajang, tapi nggak pernah baca. Karena latar belakang Buddha. Saya bersyukur, saudara-saudaraku, waktu SMA, saya masuk SMA saya dari perguruan Cikini. SMA perguruan Cikini ini adalah di mana dulu di sekolah anak Pak Harto, anak Bung Karno, anak-anak pejabat. Lalu, saya waktu itu mendapatkan jatah masuk ITB atau disuruh pilih UI. Tetapi entah kenapa, pendeta B.J. Dompas datang ke Jakarta, ke rumah saudaranya, kalau saudara masih ingat, Ibu Dompas yang tinggal di Jalan Tanjung. Lalu dia bilang, kamu kenapa tidak sekolah itu? IKA. Apa itu IKA? Institut Teologi Keguruan Advent. Lalu saya, saudaraku, pendek cerita, dia bilang, ayo, ke rumah Om, nanti Om bawa. Nah, Ibu Dompas, Tante Dompas ini, bilang sama saya, Stefanus, kalau you ke ITB, kalau you masuk UI, salah satu, bagaimana dengan teman you Hero? Pasti dia nggak sekolah. Nah, ini karena kesetiakawanan, saya bilang, oke lah. Kita lihat dulu kampus ITKA. Di bawah saya ke kampus ITKA. Saudara tahu, saya lihat karena kampus ITKA luar biasa. Ada kabut. Wah, kabut. Seperti di luar negeri. Ya, saya kan belum pernah ke luar negeri waktu itu kan. Wah, luar biasa. Tetapi aja dingin. Wah, kedinginan saya. Dikasih pinjam jaket sama pendeta B.J. Dompas punya anak. Saya lihat, waduh, luar biasa ini kampus ya. Setiap kali bertemu mahasiswa dengan dosen, good evening, ma'am. Good evening, sir. Amati saya, kok ini orang kok sok-sokan bahasa Inggris ya, gitu. Besok, lalu tidur saya. Tidur, pagi-pagi buta, saudaraku, jam 5, dibangunin saya. Hei, Dr. Edwin Dompas sama si Paul Dompas. Hei, bokap. Bokap sudah panggil tuh, worship. Saya pikir, saya belum begitu pintar bahasa Inggris. Tapi worship, war, perang, ship, kapal. Mana ada kapal perang? Ini kan gunung. Kamu orang jangan bodohin saya, ini kan gunung. Terus sama saya bilang, worship itu kebaktian. Hah, kebaktian? Ngapain kebaktian jam 5 pagi? Udah sama lagi kayak orang Muslim. Ya udah, bangun. Ya terpaksa lah bangun. Saya bilang begini, sebelum bakti, saya mau mandi dulu. Jangan mandi, katanya. Loh, kenapa? Cuci muka aja. Oh, kalau kebaktian cuci muka dulu ya, nggak usah mandi. Nah, baiklah, saya ikutnya, saya cuci muka. Orang sebelum ketemu orang kalau pagi-pagi, harus mandi. Tidak cukup cuci muka, gosok gigi. Nah, saya gosok gigi, cuci muka, terus ikut. Saudaraku, apa yang terjadi? Duduk, lalu baca lagu Advent Sing. Wah, bahasa Inggris, saudaraku. Terus kemudian Alkitab, bahasa Inggris, ayat demi ayat. Wah, itu tahu, saya lihat Om Dompas, Tante Dompas, anaknya, saya lihat, saya buka Alkitab, ya boleh dikatakan pertama dalam 1 tahun mungkin ya. Saya lihat, wah, ayat 1, 2, 3, 4, 5, sampai urutan saya baca itu. Kira-kira, saya jangan sampai sama ngomong bahasa Inggris. Begitulah pengalaman saya. Setelah saya baca itu ayat, lolos saya. Terus, bagi saya lolos.
bagi yang mendengar pasti bahasa Inggris apaan ini? Membacanya nggak benar. Lalu Mrs. Dompas secara spontan mengatakan, Stenus, nanti kalau kamu kuliah di sini, kamu akan pintar bahasa Inggris. Ya, terima kasih Tante, sebelumnya terima kasih. Selesai acara kebaktian, itu saya mau di kamar mandi kan? Oh tidak, anak-anaknya, semua anak-anaknya, vacuum cleaner, apa semuanya. Saya bingung, ini dokter, gelar dokter kok pelit banget ya. Lu gaji kayak pembantu, ini kok anak-anak bekerja. Bingung saya. Tapi saya diam aja, saya diam. Saya pulang aja ke kamar, saya mandi. Saudaraku, pertama kali seumur hidup saya mandi. Ini mana ada air panas? Nggak ada air panas. Saya mandi. Saya buka kerannya, ditampung, lalu saya mandi. Begitu saya gayung, saudaraku, ini rambut berdiri. Kedinginan saya, saudara. Kedinginan. Bayangkan saya cepat kasih sabun. Sudah selesai. Kedinginan. Itu pertama kali saya ke Unai. Nah, itu kaget saya yang pertama. Setelah saya selesai mandi, kemudian makan. Saya, ini perut lapar enak sekali. Tapi kembali saya bilang, ini dokter apaan ini? Ini pendeta Dompas ini dokter apa ini? Pelit amat ini, orang Advent ini. Gaji dokter, gaji Tandri Abeng 1 miliar per tahun pada saat itu. Kalau gaji dokter, sudah harus lebih 1 miliar. Ini kenapa di mejanya saya perhatikan nggak ada kopi, nggak ada teh, ayam pun nggak ada, ikan pun nggak ada. Aduh, gimana ya? Dan ada kacang, jeruk, sayur-sayur. Ini mas nggak menendang di perut saya ini, dalam hati saya. Tapi saya diam-diam aja. Dah, sebelum makan berdoa. Setelah berdoa, baru makan. Ayo makan. Saya perhatikan sedap sekali. Yang ada tempe pun direbus, nggak digoreng. Aduh, tempe. Saya mana pernah makan tempe seumur hidup saya. Saya belajar makan tempe di Jakarta. Di Sumatera, saya tinggal di Padang, di Pulau Nias, pernah makan tempe. Kalau tahu, saya pernah makan. Kalau tempe, nggak pernah saya makan. Beda cerita saya makan. Saudara, nggak ketelan. Nggak ketelan. Makanan begituan. Waduh. Ini kok begini orang Advent ininya. Makannya begini. Pendeta Dompas almarhum, ayo ambil. Dia makan jok. Dia makan kacang. Dalam hati saya, aduh ini orang ini hebat juga. Terus saya diam. Selesai itu, dia bawa lah, ayo ikut om, pakai jaket, pakai apa, kita jalan. Oh, boleh untuk keliling kampus. Saudara tahu, setiap kali bertemu, selalu mahasiswa, good morning sir, morning sir. Ada yang satu, good morning sir. Good morning sir. Ini orang Batak ini. Gua tahu orang Batak, good morning sir. Tapi kalau good morning sir, rupanya ada orang Chinese. Terus yang si Hero bilang, itu bukan orang Chinese, itu orang Manado. Manado? Manadonya di mana ya Manado? Sulawesi. Oh, tapi kok orang Chinese ya? Nah, mulai ada tertarik saya kan. Ada yang satu warna kulit lagi itu ceritanya. Terus dibawa ke Labrodi, dibawa kemana-mana. Apa yang terjadi? Pendek cerita, saya singkatkan. Pulang saya mikir, nggak mau. Tetapi saya tertarik udara. Kampusnya enak, bagus. Kampusnya di ITKA ini. Lalu saya, karena dorongan Tante Dompas lain-lain, terus saya bilang sama mama saya, bagaimana saya masuk ITKA saja. Lalu saya menghadap kepala sekolah. Saya bilang, Pak, saya kembalikan ini jatah untuk ITB. Karena ITB dibuka farmasi. Saya bilang, saya kembalikan ini. Kenapa? Kalau kamu nggak mau di ITB, ambil UI. Pak, nggak mau, Pak. Jadi kamu kemana? Saya masuk sekolah Advent. Kamu mau kursus? Sebab Advent itu terkenal kursus. Kursus bahasa Inggris. Hanya 2 yang terkenal, dia atau Advent. Dan susah masuk Advent untuk kursus bahasa Inggris di Advent. Apalagi kalau sudah di LIA nggak bisa, masuk di Advent. Sudah masuk nggak bisa, sempalan-sempalan itu banyak kursus-kursus yang sempalan. Tapi 2 ini susah masuknya. Saya bilang, enggak Pak, saya ada di Advent tuh di Lembang.
di Satwa Lembang, terus datang dosen saya, guru saya, tapi dia dosen UI, ketua jurusan matematika. Stefanus, kamu masuk sekolah, ingat, sekolah itu harus minimum terdaftar. Ingat kamu, jangan masuk sekolah yang tidak terdaftar. Lalu saya bilang, oh ya Bu, siap. Saya dengan, kalau orang Advent bilang dengan iman, tapi saya masuk saja ke UNAI, ke IPK itu. Waktu saya masuk ke IPK, setelah berjalan 6 bulan, langsung bulan semester kedua saya mau berhenti. Kenapa? Baru saya tahu di IPK itu, ini sekolah tidak terdaftar. Saya masih ingat guru saya bilang, jangan masuk sekolah yang tidak terdaftar. IPK tidak terdaftar. Lalu, apa status IPK? Hanya didengar dan diridhoi oleh umat Advent. Wah, ini mah sekolah apaan ini? Diridhoi, tapi tidak terdaftar, mau kemana kita kuliah? Tetapi herannya, walaupun sekolah ini diridhoi, orang Caltech datang. Jadi belum tamat ini dari IKA, sudah antri itu orang Caltech menampung orang-orang IKA. Heran saya, ini kok begini ya? Saya ketemu lagi dengan guru saya, orang dosen UI. Bu, itu sekolah memang tidak terdaftar. Nah, Ibu bilang sama kamu kan, tidak boleh. Tapi Ibu, kok orang perusahaan Caltech, terus perusahaan-perusahaan besar, selalu datang ke kampus, Bu, merekrut mereka sebelum tamat, Bu. Sebelum tamat, sudah direkrut, habis tamat langsung kerja. Sekolah apa ya? Dicari sama ibunya. Nggak ada. Ya memang tidak ada, Bu. Tidak terdaftar, diridhoi dan didengar oleh kalangan orang Advent dan oleh perusahaan-perusahaan minyak. Karena terkenal perusahaan minyak dulu kan. Aduh, Ibu nggak bisa rekomendasi. Tapi kamu sudah terlambat. Di UI dan di ITB kamu sudah close. Karena yang mengambil itu ranking setelah kamu. Nah, baiklah Bu, nggak apa-apa, hanya saya. Ya. Jadi kamu gimana? Ya, kalau begitu saya akan cari sekolah lain. Semester kedua, saya mau keluar. Nah, di situ saya ketemu dengan pendeta Kuntara. Bilang, jangan keluar. Lah, ini siapa ini? Yang keluar. Kenapa? Bantu saya. Apa bantunya, Sir? Bantunya ini, kamu bantu saya membuat warta IPK. Nah, jadi kalau saudara lihat, saya menulis-nulis setiap pagi 3-4 artikel, pengalaman saya di warta IPK. Jadi ikut lagi warta IPK. Setelah warta IPK, saudara, apa yang terjadi? Saya di warta IPK, saya buat setiap Jumat. Orang sibuk dengan semer-semer sepatu, saya sibuk dengan stensilan. Dulu kalau mencetakkan pakai stensilan. Dan mengetik pakai sip yang khusus. Kalau melobang, aduh susah lah. Sip Olivia, tuk-tuk, tuk-tuk, itulah dulunya mesinnya. Kemudian, pendek cerita, saudaraku, itulah kerjaan saya 6 bulan kedua. Tapi sudah 1 tahun kedua, saya bilang, waduh, lupa saya mau berhenti. Lupa saya mau berhenti dari sekolah Advent. Lalu, datanglah pendeta Hancock dan Mrs. Hancock. Stefanus, you boleh tolong saya? Oh, hebat ini. Boleh. Kamu ajar keponakan saya namanya Chris. Ini keponakan pendeta Hancock, nakal. Suka merokok, suka minum, nakal. Jadi dia homeschooling. Saya disuruh mengajar matematika. Saya siap. Dalam hati saya, kapan lagi praktis? Saudara, saya nggak bisa bahasa Inggris dulu. Jadi saya potong-potong lah karton Manila. Karton Manila saya masukin di kantong, 10 biji, 20 biji, hafal. Dan waktu saya menjadi wartawan warta IKA, saya disuruh menginterview pendeta George Thompson. Saudara, George Thompson saya interview, disitulah titik balik saya menjadi manusia. Waktu saya interview dia berbahasa Inggris Texas. Pendeta Kuntara dulu sebenarnya dia, pendeta Kuntara Associate Dean pada waktu itu. Lalu pendeta Kuntara perhatikan ini anak, Stefanus ini. Lalu dia bilang, Stefanus mengerti nggak apa dia ngomong? Nggak mengerti saya ngomongnya apa. Sebab bahasa Inggrisnya itu, dikasih lihat, rupanya dikasih tunjuk perjalanan Texas segala macam.
Saudara, saya pulang ke kamar, saya menangis. Saya bilang, disitulah saya panggil nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya mau ingin belajar tentang Engkau. Dan saya juga ingin bisa bahasa Inggris. Kalau saya bisa bahasa Inggris, Tuhan Yesus, saya akan lebih dekat mengenal Engkau, Yesus. Kasih saya kepintaran. Coba saya bisa bahasa Inggris. Dan kita bisa ngomong dalam bahasa Inggris. Saudaraku, makin saya tambah karton manila, saya potong kecil-kecil untuk vocabulary. Pendek cerita, nggak sampai 2 bulan, saya bisa bahasa Inggris. Malah George Thompson mengangkat saya menjadi translator dia untuk bahasa Inggris acara chapel. Tidak itu saja, saudaraku. Setelah saya mengajar Chris di tingkat 2 sampai tingkat 3, ya sampai tingkat 4 kalau salah dos, 3 hampir mau tamat saya. Sebab saya tamat UNAI 3,5 tahun, bukan 4 tahun. Saya ngajar Chris 1 tahun lebih. Selama saya kuliah di UNAI, saya diminta menerjemahkan Henry Foster menjadi penterjemah di kelas. Puji Tuhan. Lalu Yesus menuntut saya. Kamu sudah bisa. Follow me. Nah, itu repot saya. Repot saya ikut Yesus. Kenapa? Persoalannya, saya punya dilema. Dilema saya yang pertama, yang membuat tantangan bagi saya adalah, saya nggak suka lihat orang Advent. Itu kelemahan saya. Kenapa saya tidak suka? Sebabnya begini, saudara-saudara. Di kampus, hari Minggu sampai hari Jumat, itu nggak benar semua itu kelakuan. Tapi kalau sudah Jumat sore, sampai hari Sabat, yang tadinya omong-omongin orang, tapi kalau Jumat sore, selamat Sabat bisa peluk-pelukan, cipika-cipiki. Bingung saya, ini agama apa ya? Dan yang lucunya ya lagi, saudaraku, mereka-mereka ini dulu ya, mereka ini dulu nih orang Advent ini. Ya saudara nggak usah kasih tahu orang Advent, nggak enak kita. Ini orang Advent ini, saudaraku, yang lucunya, makan berdoa, belajar berdoa, tidur berdoa, mau main sepak bola, saudaraku, berdoa. Tapi namun berkali juga di lapangan. Apa nggak bingung saya? Saya bergumul. Sehingga bila mana 2 bulan sebelum saya tamat, waktu itu ada acara Minggu Sembahyang, saya tidak mau dibaptis. Dan saya bersuka cita. Tetapi, apa yang terjadi, saudaraku? Yang satu hal yang saya nggak suka dari, ini image saya terhadap orang Advent, tanda kutip, hari Sabat, saudaraku, kalau kuliah di UNAI, itu hari Sabat paling enak. Makanannya ada telur, ada jeruk. Tapi kalau berdoa, saudaraku, hari Sabat masih ditutup pakai begini, 1 telur, 1 jeruk. Lalu tutup kepala. Kalau tidak ditutup, saudaraku, amin, amin, hilang semua itu. Telur nggak ada, jeruk nggak ada. Nah, itulah menyakitkan hati saya, saudaraku. Ini apa yang dikelakukan orang-orang ini? Nah, tapi saya belajar pula, wah ini gue mesti jadi preman juga ini di kampus. Sehingga saudaraku, sebelum berdoa, saya nggak mau tutup begini. Karena saya takut, orang tua saya ajar, kalau berdoa, waktu Buddha juga, waktu di sekolah Katolik juga, harus sopan sama Tuhan. Masa berdoa, pegang sini, pegang begini. Nggak konsentrasi dong, ini diawasi di telur, sama telur jeruk. Habis itu ini kamu, saya masukin aja di kantong saya. Nah, saya berdoa, lu ambil deh. Piring lu ambil aja dalam hati saya. Nah, itulah ceritanya. Akhirnya, saudaraku, Pendeta Hiki punya sahabat, Pendeta Michael Palar. Dialah yang membangunkan saya hari Sabat. Hari Sabat dia bangunkan saya, itu Sabat terakhir saya di UNAI. Karena bulan Desember. Karena saya mau tamat 2 bulan lagi. Saya suka mendalami Alkitab. Saya pengen tahu ajaran Advent. 100% perfect. Mengganjal di hati saya kelakuan. Lalu diajarin jangan lihat kelakuan. Saya nggak bisa. Akhirnya, saudaraku, Tuhan buat saya tidak bisa tidur semalaman. Setelah itu, saudaraku, bila mana saya pada waktu pagi itu dibangunkan, sengaja waktu itu saya nggak mau bangun. Sebab Sabat itu adalah Sabat untuk baptisan. Dibangunkan oleh Pendeta Palar, ayo bro, bangun.
Lu ngapain bangunin gue? Gue kan sudah bilang nggak mau ikut. Udah bangun deh, ikut deh. Sengaja saya lambat-lambatkan. Jam 5. Kenapa, saudaraku? Jam 5 presiden lama-lamatin. Ya, gue cuci muka tuh. Dengan harapan Michael Palar ini tidak tungguin saya. Dia tungguin, saudaraku. Setelah dia tungguin, tungguin. Kamu nungguin juga. Iya dong, ayo. Oke, begini saya. Dan biasanya jam 5 itu adalah pelajaran pergolakan di ambang pintu oleh pendeta tentara. Selesai pelajaran itu setengah jam, setengah 6, lalu doa pre-circle. Dan waktu doa pre-circle, saya tadi malam, saya bermimpi dengan Tuhan Yesus. Bermimpi supaya saya dibaptis. Tetapi yang pagi ini saya bilang, oke Tuhan, mimpi tadi malam, kan saya minta tanda. Kalau memang tanda Tuhan kasih, saya mau dibaptis. Tetapi ini saya bilang, ini saya minta sama Tuhan kasih tanda lagi. Kalau Tuhan kasih jawab iya, kalau orang ini, pendeta Palar ini, teman saya ini, menyuruh saya berdoa untuk orang dibaptis, maka itu memang tanda terakhir dari Tuhan. Sebab saya ikut pre-circle selama kuliah di UNAI, nggak pernah baptisan didoakan oleh orang yang belum dibaptis. Tidak pernah. Jadi saya yakin. Saya bilang, oke, tadi malam saya nggak bisa tidur, sekarang saya minta supaya ini, saya minta didoakan, disuruh didoakan. Apa yang terjadi, saudaraku? Setelah sebut namanya, mari kita minta satu orang berdoa. Pendeta Palar, dia minta saya berdoa. Saya kaget, saudaraku. Ini tidak masuk di akal. Orang yang belum dibaptis, mendoakan yang sudah akan dibaptis. Kan nggak masuk akal. Jadi berpegangan tangan, lalu saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya sendiri kan belum dibaptis, Tuhan. Saya juga mau ikut dibaptis. Dan berkati juga orang yang dibaptis. Nggak bisa lagi ngomong saya. Amin. Terharu semuanya, saudaraku. Saya juga terharu. Kok bisa ngomong begitu? Sudah? Mereka peluk-peluk saya. Saya berpikir, kenapa kamu peluk-peluk saya? Kan saya bicara apa tadi? Baptisan. Wah, langsung saya protes. No. Saya bilang sama pendeta akun taraf, saya akan ikut dia ke rumahnya dia. Ada satu pertanyaan lagi semua. Kalau pendeta tidak jawab, maka saya nggak jadi dibaptis. Itu kan hanya perasaan emosi saja. Bukan sebenarnya kesungguh-sungguhan saya dibaptis. Kedua, komite kan sudah rapat tadi malam, Jumat. Nggak mungkin lagi pagi ini, kan? Bawalah ke rumah pendeta Kuntaraf. Lama saya mengenai hari Sabat. Terakhir saya bilang begini, saya mau dibaptis. Saya tidak mau dibaptis, tapi saya akan pelihara Sabat. Berargumen lagi. Pendek cerita, kalah saya berdebat, berdiskusi sama pendeta Kuntaraf. Memang seorang murid tak boleh melebihi gurunya, kan? Kalah saya, saudaraku. Belum ke kamar, akhirnya saya dibaptis. 1 ton kaki kiri, 1 ton kaki waktu mau masuk kolam baptisan. Akhirnya puji Tuhan, saya dibaptis. Tapi saya sebelum dibaptis, saya minta 3 hal kepada Tuhan. Yang pertama, saya minta istri. Kalau Tuhan saya dibaptis boleh, tapi jangan sampai saya lemah iman. Saya minta istri orang Chinese yang bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin. Kalau Tuhan nggak kasih, hari ini saya dibaptis, jangan salahkan kalau saya murtad. Yang kedua, saya minta kaya, nggak mau minta jadi miskin. Saya minta jadi orang kaya. Ini permintaan sama Tuhan ini, sungguh-sungguh. Yang ketiga, saya pengen rumah dan mobil, supaya saya bisa melayani. 3 permintaan saya. Lalu, saya minta pendeta untuk mendoakan. Saudaraku, setelah saya dibaptis, tantangan demi tantangan tiba. Akhirnya, saya melanjutkan kuliah di Filipina, kembali dari Filipina karena saya sudah jadi Advent, saya mengajar di UNAI selama 1 tahun, tanpa digaji. Belum ada jalan tol. Selalu hari Minggu pagi-pagi, sudah ke Bandung, pulang sorenya. Itulah kerjaan saya selama 1 tahun. Nah,
terus berlanjut sampai akhirnya saya puji Tuhan, saya pun menikah dengan seorang wanita yang bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Inggris untuk membantu usaha saya. Saya dapat rumah, dan saya juga punya anak-anak dan punya cucu 4 orang. Itu aja. Tentang kesaksian berikut ada dalam khotbahnya. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bapak Stefanus Wijaya atas kesaksian yang menguatkan kita. Baik, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak EU Manawan. Kami persilakan. Kedengaran suara kami? Kedengaran, Om. Oke. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar, and the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath know that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar, and the sound of your name. I sing for joy at the one of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. In you. Amin. Terima kasih kepada keluarga Bapak EU Manawan atas lagu yang mengangkat kerohanian kita dan mempersiapkan kita
untuk mendengarkan firman pengantar doa yang akan dibawakan oleh Bapak Stefanus Wijaya. Kepada Bapak Stefanus Wijaya, kami persilakan. Terima kasih atas lagu pujiannya, Bapak Dr. Menawan. Doa saya nanti malam sebelum saya tidur akan mendoakan dokter supaya sehat, panjang umur, menjadi berkat, dan saluran berkat bagi seluruh umat di Palembang, khusus seluruh Indonesia. Kita puji Tuhan, sudah bersatu tahun lagi umur dokter. Semoga ini menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan dan anak-anak diberkati. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, adapun pada malam hari ini judul pembahasan untuk ibadah 100 hari berdoa adalah suatu permulaan baru, new start. Di dalam buku panduannya disebutkan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 dikatakan, Aku tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini ada kata kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Apa maksudnya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar? Saya bersyukur kepada Tuhan, bila mana saya diberikan kesempatan dengan Pendeta Kuntara, keluarga kami berdua pergilah ke Turki, ke 7 jemaat. Dan bila mana saya sudah sampai di kota yang pertama, jemaat Efesus, di mana di situ saya melihat di kota Turki yang disebut Izmir, di situ saya menemukan satu kota yang pertama, di mana kota ini adalah yang boleh dikatakan ditinggalkan pada zaman 7 jemaat, dari mulai kota-kota tertentu. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Di sana saya mendapatkan peninggalan sejarah yang mungkin saudara dan saya juga akan kaget, bahwa jemaat-jemaat yang ada di situ adalah satu jemaat yang merupakan jauh dari pemikiran kita. Karena di situ sekarang ini mayoritas Muslim. Dan yang hebatnya, saudaraku, ini sudah 2000 tahun lebih, saya bertemu dengan mata air yang tercurah tanpa menggunakan listrik. Saudara lihat di gambar ini. Ada 3 foto di sini. Inilah air yang datang dari puncak gunung yang jauh, mengalir dan masih hidup sampai sekarang. Bisa dilihatkan di layar kaca. Inilah air dari jemaat di Efesus. Saudaraku, bisa pendeta tolong lihatkan? Pendeta Haldeman. Operator bisa tolong munculkan di layar? Halo operator, Pendeta Haldeman. Baik. Inilah salah satu agora atau namanya adalah pasar. Jadi di pasar ini orang berjual beli, yaitu entah macam-macam. Ada daging, ada ikan, pokoknya segala macam. Dan ini salah satu yang saudara lihat di gambar. Kalau boleh operator munculkan gambar ini, Pendeta Haldeman, tolong munculkan gambar ini. Ini adalah salah satu pasar. Ya, slide berikut. Ini gambar slide berikut adalah peninggalan daripada salah satu jemaat. Oke. Di jemaat inilah kita menemukan itu air yang keluar itu tidak pakai listrik, saudaraku. Itu dari ratusan kilometer sampai sekarang masih hidup. Dari sejak zamannya Rasul Paulus, sejak zamannya Yesus. Saudara bisa bayangkan bagaimana teknologi dulu. Dan disinilah tempat ini disebut agora.
Agora ini adalah pasar atau pajak orang Medan. Kemana kamu pergi ke pajak? Kalau dulu namanya agora, itu bahasa Yunani. Nah, Paulus mengambil kata-kata kamu telah dibayar lunas, disebut agorazo. Kenapa? Di pasar itu orang bisa menjual apa saja, termasuk orang jual budak. Saudara dan saya diimpamakan oleh Paulus sebagai budak dalam dosa. Tetapi telah ditebus oleh darah Kristus. Makanya disebut agorazo. Jadi, kalau seseorang membeli budak, maka budak itu kan tidak ada punya kuasa sama sekali. Maka dia dibeli lunas, artinya siapa yang membeli dia, itulah yang berhak kepada dia. Nah, agorazo ini adalah kata yang digunakan Paulus. Saudara dan saya telah dibeli lunas oleh darah Kristus. Artinya, saudara dan saya menjadi milik Kristus. Agorazo. Dibeli lunas. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Tanpa satu pengetahuan akan prinsip-prinsip kesehatan, hamba Tuhan mengatakan, tidak seorang pun yang siap untuk tanggung jawab kehidupan. Bila mana seseorang ingin bertanggung jawab tentang kehidupannya, maka setiap orang wajib mengetahui prinsip-prinsip kesehatan. Saudaraku yang kekasih, ini penting. Saya sendiri adalah, walaupun belajar firman Tuhan, dibaptis di UNAI, tapi selama kehidupan saya, masih muda waktu itu, saya tidak menghidupkan sepenuhnya prinsip-prinsip kesehatan. Apa akibatnya, saudaraku? Saya mengejar uang, saya sibuk siang dan malam mencari uang. Saya mereknya Advent, tetapi perbuatan sehari-hari saya mengejar materi. Merek KTP saya Advent, tapi kehidupan sehari-hari saya lebih bergantung kepada logika daripada iman. Saya merek Advent, tapi saya lebih takut kehilangan uang dibandingkan saya kehilangan keluarga. Bukankah hari ini banyak orang Advent yang demikian? Lebih mementingkan masalah materialisme dibandingkan masalah bersifat rohani. Inilah yang saya alami pada waktu itu. Dan saudaraku, jika saudara melihat di dalam layar kaca Anda, inilah wajah saya tempo hari. Dan saudaraku, wajah ini akibat saya mengejar perkara-perkara duniawi. Tetapi kita puji Tuhan, Tuhan sangat tertarik dalam kesejahteraan umatnya. Masalahnya, umatnya mencari jalannya sendiri untuk sejahtera. Sedangkan Yesus sangat rindu agar kita datang kepada Dia, bukan pada saat kita mengalami masalah kesehatan. Yesus menghendaki kita datang kepada Dia bila mana kita dalam keadaan sehat. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada banyak orang yang datang kepada Yesus pada saat dia mengalami penyakit. Tapi Yesus menghendaki kita datang sebelum kita punya masalah. Tuhan menolong saya, saudaraku. Bila mana saya pada waktu 5 tahun yang lalu, di puncak-puncak karir saya, pada waktu saya puncak karir, teman saya datang ke rumah. Saudara Stefanus, saudara punya muka, gemuknya bukan main. Wajahnya gemuknya bukan main. Ini tidak wajar. Anda punya uang, Anda tidak bisa nikmati. Bagaimana Anda tidak usah berobat di Indonesia? Anda ikut saya ke Cina. Saya katakan, saya juga pusing. Setiap hari saya mesti makan 20 kapsul, 30 kapsul. Tiap hari. Saya pakai 3 orang dokter yang bersifat dokter pribadi saya. Profesor dokter, khusus jantung, khusus internis,
khusus saraf. 3 dokter ini adalah dokter pribadi saya sampai hari ini. Tapi hari ini, dalam 4 tahun terakhir nggak pernah saya ketemu dia. Karena nggak pernah saya pergi lagi ke dokter itu. Nggak pernah berobat saya. Lalu, advice daripada teman saya ini, akhirnya istri saya dorong, cobalah pergi ke Cina. Kami pergilah ke Tiongkok. Sudah lihat gambar itu, bagi orang yang sudah pernah ke Tiongkok, pasti orang tahu ini tempat. Di layar kaca Anda itu, Anda lihat gambar ini, maka itulah tempat Jiaxbao. Jiaxbao, rumahnya di sini. Dan saya pergi di sinilah Shaolin Temple, dan ini ada tempat Jiaxbao. Baik, saudaraku. Saya pergi ke sini, saya berobat. Apa yang dilakukan oleh dokter? Dia lihat, obat saya itu begitu banyak. Lalu dokter ini bilang, harus tinggal di sini selama 10 hari. Minimum. Obat ini tidak boleh satu pun dimakan. Saya katakan, bagaimana dengan darah tinggi? Ya juga darah tinggi nggak usah makan. Semua obat ini dibuang. Lalu saya di treatment dengan infus herbal, bukan obat kimia. Sementara saya di treatment, dokter ini adalah ateis, dia tidak percaya Tuhan. Tapi sementara saya di sana, Yendi karena bisa berbahasa Mandarin, dia terjemahkan saya. Kita jelaskan siapa Yesus, siapa Tuhan. Oh, dia hanya mengangguk aja, senyum-senyum aja dokter ini. Saya gunakan kesempatan, dia suntik saya suntik dia dengan firman Tuhan. Saudara tahu, selama 10 hari saya di sana, tidak ada saya rasakan sakit. Walaupun saya sudah tidak makan obat itu. Ternyata Yesus mengajarkan saya belajar dari orang Tiongkok yang ateis, yang mengajarkan prinsip New Start. Dia mengajar saya tentang mencegah penyakit atau kesehatan yang umum yang terjadi saat ini, yang sesungguhnya sudah ada di Alkitab dan di dalam buku-buku tulisan Ellen G. White. Saudaraku, ini luar biasa. Jadi, Yesus ini menggunakan orang Tiongkok ini untuk mengajarkan saya bagaimana mencegah masalah penyakit atau kesehatan yang umum terjadi pada masa kini. Dan yang keempat, Yesus juga rindu membantu kita untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Prinsip kekebalan tubuh inilah yang diajarkan oleh dokter ini kepada saya. Saudaraku, saya bingung. Bagaimana dokter ini seorang ateis, tetapi dia bisa tahu tentang pelajaran yang diajarkan oleh Ellen G. White. Saudaraku, ini satu hal yang mustahil. Saya ikutin. Pulang ke Indonesia setelah 10 hari, dikasih obat. Kemudian obat untuk 3 bulan. Setelah selesai 3 bulan, saya balik lagi ke China. Dia periksa, ada kemajuan. Rupanya, sumber penyakit sama persis yang ditulis oleh Ellen G. White, penetrasi. Seseorang harus menjaga sirkulasi darah di dalam tubuh. Dr. Manawan, Dr. Lin, pasti tahu itu sirkulasi darah itu apa. Jadi sumber penyakit manusia ini, kalau kita punya sirkulasi darah bagus, lancar, maka tidak ada penyakit. Tapi kalau sirkulasi darah kita kotor, tidak lancar, muka ini hitam. Saya dulu hitam semuanya. Tetapi kalau sirkulasi darah kita lancar, maka jernih dan ceria muka saya. Muka saudara pun demikian. Nah, saudara bisa lihat gambar-gambar berikut. Kesempatan ini, suatu saya kembali ke China, saya gunakan mendalami aksara Tiongkok. Saya pergi ke kota-kota, yaitu Confucius, dan saya pergi melihat, ini adalah tempat di mana
aksara Tiongkok mula-mula ditemukan, dan kesempatan inilah yang saya gunakan. Belajar Alkitab, dan sekaligus saya berobat. Saya ingin memperbaiki sistem kekebalan tubuh, dan memperbaiki pola hidup yang benar. Sebabnya apa? Karena Yesus sendiri telah memberikan prinsip-prinsip yang sederhana untuk kita bisa hidup bahagia. Ada banyak orang menikmati hasil bekerja, hasil usahanya tidak bisa dinikmati. Banyak orang bekerja, cari uang. Setelah dia punya uang, hasil uangnya itu dia pakai lagi untuk berobat. Tetapi Yesus mengatakan melalui hambanya, Ellen G. White, bahwa prinsip sederhana di dalam menjaga pola makan dan gaya hidup sehari-hari, maka itu akan menjadikan orang itu sehat dan bisa menikmati hidup ini. Saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku? Kalau kita mengikuti prinsip-prinsip New Start, maka kita akan menjadi orang paling berbahagia di atas dunia ini. Ingat, kita telah ditebus oleh Kristus. Boleh pendeta Haldeman munculkan prinsip yang pertama adalah nutrisi. Makanan. Makanan yang sehat. Jenis makanan yang sehat, kita sudah tahu, sudah sering dengar. Biji-bijian, ya, kacang-kacangan. Dan salah satu yang menyebabkan saya bisa sembuh, saudaraku, dokter mengatakan, saya tidak boleh makan seperti biasa. Maksimal saya boleh makan 70%. Kalau tinggal 60%. Karbohidrat nasi dikurangin sama sekali. Tidak makan goreng-gorengan. Tidak boleh makan mie Indomie. Apalagi Indomie. Saudara sudah banyak diviralkan Indomie, saudaraku. Indomie itu bertahan dalam perut bisa 30 jam dalam pencernaan kita. Indomie tidak baik untuk kita makan. Keju tidak baik untuk pencernaan kita. Sama dengan Indomie. Kalau Indonesia, Indomie. Kalau di luar negeri, makan keju. Itu tidak baik untuk pencernaan. Jadi nutrisi yang sehat. Hindarkan goreng-gorengan. Hindarkan makan roti. Ya, itu hindarkan kalau saudara ingin sehat. Yang kedua adalah gerak badan. Gerak badan ini adalah yang paling baik adalah jalan pagi. Jalan pagi secara rutin. Jalan pagi secara rutin, saudaraku, berapa lama? Kalau boleh saudara luangkan waktu, jalan pagi kalau nggak bisa pagi, ambil sore hari. Minimum 10.000 steps. 10.000 step ini, saya sudah tahu sejak 5 tahun yang lalu. Sebab saya tanpa terasa, saya di General Conference sudah 15 tahun ini. Ini tahun ke-15 saya. Tahun depan sudah 15 tahun. Saya di General Conference. Sudah saya tahu 15 tahun yang lalu tentang jalan pagi 10.000 step. Atau kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Di bawah sinar matahari. Jalan pagi ini, saudaraku, ini bagus untuk supaya sirkulasi darah kita lancar. Dan saya telah menghidupkan dan merasakan betapa pentingnya jalan pagi ini, saudaraku. Jadi bagi saudara yang belum jalan pagi, apapun penyakit jalan pagi, itu pasti sembuh. Ya, di bawah sinar matahari. Dan jalan pagi ini membuat daya tahan tubuh kita tetap stabil. Jadi kalau dulunya saya flu, batuk, sampai si minum obat, sekarang saudaraku tidak perlu. Saya cukup minum air hangat, dan saya cukup tidur, 1 malam langsung sembuh. Puji Tuhan. Itu karena jalan pagi. Yang berikut adalah New Way Water, air bersih. Nah, air bersih, saudaraku, ini penting. Air yang sehat. Mengenai air yang sehat ini, saudaraku, ada banyak orang minum air dingin, air es. Air es itu untuk minuman orang sehat, anak-anak. Tapi kalau untuk orang dewasa, walaupun sehat, sebaiknya jangan minum air es. Minum air hangat. Air hangat itu adalah obat. Jadi saya selama 5 tahun ini tidak pernah minum air dingin. Saya minum air hangat. Air hangat ini, saudaraku, kalau boleh,
sediakan tempat masak air hangat di kamar. Jadi kapan saja saudara minum air hangat. Kecuali traveling tidak bisa lagi menemukan air hangat, kalau di hotel pasti ada untuk memasak air hangat. Air hangat ini, saudaraku, minimal untuk melancarkan lemak-lemak yang kita makan. Makanya kalau orang di Tiongkok selalu minum air hangat, minum teh. Kita nggak boleh minum teh, minum air hangat. Justru air hangatnya yang penting, bukan tehnya. Dan saudara, minum air ini, lihat saja warna kita punya urin di WC, di toilet. Ya, kalau warnanya putih, itu sudah cukup. Tetapi kalau malam hari jangan terlalu banyak minum. Bisa kena penyakit HIV. Tahu saudara, orang makan minum air banyak malam hari sebelum tidur bisa kena penyakit HIV. Apa tuh HIV? Hasrat ingin pipis, ingin kencing, terganggu lagi tidur saudara. Jangan, itu HIV-nya. Jadi tidak minum terlalu banyak, ya. Cukup secukupnya saja. Kalau mau tidur. Oke. Air ini penting saudaraku, termasuk juga waktu kita mandi. Kalau kita mandi saudaraku, usahakan jangan mandi air dingin. Usahakan mandi air hangat. Walaupun saudara sehat, usahakan mandi air hangat. Terakhir setelah dibersihkan pakai sabun, baru kasih air dingin supaya bangun dia. Itu kalau pagi. Tapi kalau malam nggak usah. Nanti kalau tidur lagi. Ya. Jadi usahakan yang sehat. Dan terapi air ini sangat bagus untuk kesehatan kita. Dan itulah yang diajarkan oleh dokter di China yang sebenarnya sudah ada di dalam buku tulisan pena inspirasi. Sudah ada seminar-seminar oleh Departemen Kesehatan. Sudah ada seminar-seminar oleh dokter-dokter kita, orang-orang Advent. Yang berikut, matahari. Sinar matahari, sunshine, ini penting. Ada banyak penyakit sekarang disebabkan oleh orang tidak mendapat sinar matahari. Saudara juga kasih. Kalau saudara sakit, pegel-pegel di belakang segala macam, itu tandanya kita kekurangan sinar matahari. Kalau kita mengantuk-mengantuk, itu kurang sinar matahari. Kalau ngilu-ngilu di tulang, itu kurang sinar matahari. Berarti sinar matahari itu penting. Makanya, dengan adanya COVID, banyak orang katakan berjemur di matahari. Ada yang bilang 10 jam, 11, segala macam. Sebenarnya kalau pagi saja kita tiap hari berjemur, sudah lebih dari cukup. Ya. Usahakan kita jangan takut hitam. Kalau kita takut hitam dan tidak berjemur, itu gampang penyakit. Ya. Dan dokter dokter waktu saya di China, setiap kali saya makan siang sama dia, langsung dia ajak jalan. Jadi dia wakil direktur rumah sakit, dia ajak saya jalan dekat taman selama setengah jam di bawah panas sinar matahari. Jadi penting kita berada di bawah sinar matahari. Ini penting sekali. Dan saudaraku, ini adalah pekabaran Advent yang kita harus hidupkan. Kalau saudara dan saya orang Advent tidak menghidupkan pekabaran tersebut, bagaimana caranya? Dan ini adalah pekabaran 3 malaikat. Yang ikut adalah temperance, bertarak. Saudaraku, bertarak ini kita sudah pelajari banyak. Apa itu pengendalian diri? Apa itu bertarak? Dokter waktu di China mengatakan sama saya hanya boleh makan 70%. Itu adalah bahagian pertarakan. Saya tidak boleh makan goreng-gorengan. Itulah pertarakan. Saya tidak boleh makan pedas. Ini cabai. Hobi saya makan cabai. Saudara, saya tidak makan cabai. Cabai, kalau makan cabai terlalu banyak, itu tidak bagus untuk pencernaan kita. Ya, sebagai mengatakan itu bagus cabai. Tetapi sesungguhnya, boleh makan, tapi dikendalikan, ditakar. Jangan terlalu, nafsu itu terlalu diperturutkan. Dan zat perangsang. Zat perangsang tidak bagus untuk pencernaan. Kita harus kendalikan. Mulai hari ini kita kendalikan. Saudara, ada satu hal yang mungkin kita lupa. Sekalipun kita tidak makan teh, minum teh, minum kopi. Tapi jika saudara dan saya masih tetap menggunakan zat perangsang di dalam masakan kita, maka kita bersalah. Kata pena inspirasi. Kita berdosa. Artinya, walaupun tidak minum teh,
tidak minum kopi. Tapi saudara dan saya masih pakai bumbu-bumbu penyedap, Royco, apalagi MSG ini apa namanya, vaksin, atau bumbu-bumbu zat perangsang yang merangsang selera kita makan, itu kita bersalah. Jadi mulai hari ini, ingat, kalau ketemu zat-zat perangsang yang menimbulkan selera makan, stop. Minta sama Tuhan, supaya Tuhan mengendalikan selera kita. Supaya kita tetap sehat. Saudaraku, jangan lupa, hari ini COVID adalah tanda bagi orang Advent. Supaya kita mendekati pintu kasih yang tertutup, atau setelah undang-undang hari Minggu diberlakukan, maka kesehatan kita menjadi incaran setan. Setan sedang mengincar umat Tuhan dari segi kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan adalah bahagian daripada kabaran malaikat. Salah satu kerinduan saya, saudaraku, bila mana Yesus datang kedua kali, kita akan bertemu dengan opung, namanya Opung Nebukadnezar. Saya akan tanya kepada opung Opa Nebukadnezar ini, bagaimana caranya dia mengendalikan nafsu makannya, makanan raja-raja, tapi sebelum dia mati, 7 tahun lamanya dia menjadi seorang vegetarian, karena dia makan rumput. Apakah saudara dan saya mesti makan rumput baru bertobat? Ke surga itu tidak mesti vegetarian. Tetapi untuk ke surga, wajib mengadakan reformasi kesehatan, yaitu makanan vegetarian. Pilihan pada kita semua. Jangan kita seperti lagu Sion. Aku tak ingin harta, emas dan perak, tapi otak pikirnya uang saja. Nah, itu kan salah, itu dosa kita. Kita harus di bibir, di hati, di pikiran sama. Kalau saudara pengen ke surga, Nyawai mengatakan, kita harus mengendalikan selera makan kita. Hanya orang yang bisa mengendalikan selera makan yang layak untuk masuk surga. Sebab, bayangkan saudara, sudah biasa makan kambing, tiba-tiba kita mati. Yesus datang kedua kali, ini ilustrasi saja. Ecek-ecek kita masuk surga, ecek-ecek. Ini ecek-ecek aja. Pasti kita kejar duluan, ini kambing enak sekali digulai. Mengembek kambingnya, saudaraku. Takut sama saudara. Di surga tuh nggak ada kambing. Takut. Jadi makanya hindari makan daging. Sebab di surga semua binatang itu beruang saja, macan tutul makannya rumput. Agak terheran-heran dia lihat nanti, ini orang dari mana ini? Hah? Dari Sumatera Selatan, kok makan daging dia? Ah, takut aku berkawan sama dia. Hindari daging. Itulah pengendalian diri. Yang berikut adalah air, udara yang bersih. Udara yang bersih, saudaraku, sangat penting. Kenapa udara yang bersih sangat penting? Penyakit COVID, salah satunya paru-paru diserang, sebab mereka tidak mendapatkan udara bersih. Saudara, jangan kita takut masuk nyamuk di rumah, sehingga tidak mau buka jendela. Jendela harus dibuka, saudara, di kamar saudara, supaya sirkulasinya diganti. Ya, jadi setiap pagi buka jendela, buka rumah lebar-lebar. Kalaupun masuk nyamuk, tinggal disemprot. Setelah mati, baru tutup lagi rumah kita jendela. Jadi saudara, udara segar ini cukup dengan cara kita jalan pagi, di bawah sinar matahari, kita cari aja pohon yang besar. Lalu kita tarik nafas yang panjang, lepaskan pelan-pelan. 3 kali minum, tarik panjang-panjang. Dan saudaraku, kalau kita lakukan ini, maka kita akan sehat. Di Palembang masih segar. Masih banyak tempat-tempat udara segar. Cari tempat udara segar. Ada satu kutipan Ellen G. White mengatakan, hai kaum ibu, desaklah para suamimu untuk dia menyediakan waktu bawa anak-anak ke tempat
yang udara segar. Ini penting. Air terjun bagus. Ya, tetapi jangan di keramaian. Bisa penyakit pula kita. Jadi cari tempat yang tidak ada orang, hidup udara segar di bawah pohon itu bagus. Yang berikut adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, rest, ini penting bagi setiap umat manusia. Kenapa? Minimum seorang harus istirahat tidur 7-8 jam sehari. Saudara, kalau saudara tidak tidur 7-8 jam, ini dokter dari China bilangkan, tekankan sama saya, you harus tidur 7-8 jam. Makanya saudara, kalau tidur, matikan HP. Kalau saya sudah tidur, sebelumnya saya matikan HP. Ya, sebab HP itu kalau masih on, itu bahaya kita. Ya, HP itu adalah istri kedua, bahkan istri pertama kadang-kala. Kita bisa lupa istri, tapi nggak lupa HP. Makanya matikan HP itu. Oke? Cukup istirahat menyebabkan kita sehat. Kematian seseorang yang akhir-akhir ini sering terjadi, walaupun dia olahragawan, tapi dia mati karena dia kurang tidur. Gaya hidup, pola makan, gaya hidup karena tidur, pola makan karena makannya yang tidak sehat, orang mati, walaupun olahragawan sekalipun juga. Yang terakhir adalah kita juga harus rajin berdoa kepada Tuhan. Itulah 8 obat alami. Yang mana 8 obat alami ini sebenarnya saya sudah tahu, dan ini saya buat KKR. Saudaraku, sejak tahun 1995 saya sudah KKR di Lampung. Saya KKR di Lampung tahun 1995 sampai saya ke Sumatera, sampai saya ke Papua, Kalimantan, Jawa saya KKR. Ini sudah saya tahu. Tetapi kita lalai. Saya lalai. Nah, puji Tuhan, kalau 2 tahun lagi saya datang terlambat kepada dokter. Dokter ini bilang, saya tidak bisa tolong kamu. Artinya, penyakit saya tidak bisa diobati. Tapi puji Tuhan, bila mana saudara melihat slide berikut, inilah wajah saya sebelum dan sesudahnya. Bila mana wajah saya sebelah yang sebelum, ini sesudahnya di tahun 2019, ini 2020. Inilah wajah saya. Dan akhirnya saya bisa menikmati hidup ini dengan tubuh yang sehat. Saya bisa berjalan-jalan, slide berikut. Ya. Saya bisa berjalan-jalan, slide berikut. Ini saya bisa enjoy. Ya, saya bisa naik buayan. Tadinya saya nggak bisa naik buayan. Slide berikut. Naik buayan ini, sekarang saya bisa naik buayan. Dan saya bisa jongkok di pantai, kebetulan di New Zealand. Saya melihat itu. Ini saudaraku. Dan tadi pagi pun saya bisa berjongkok mengajar kepada cucu saya. Dan saya bisa pergi jalan-jalan di Gunung Tangkuban Perahu, saudaraku. Luar biasa. Dan saya juga bisa pergi memetik hasil pohon sendiri yang tadinya nggak bisa saya lakukan. Dan terlebih, saudaraku, saya bisa makan durian. Ini durian dari kebun sendiri. Ya, saya nggak boleh makan durian. 20 tahun saya nggak boleh makan durian. Dan yang paling saya nikmati hari ini adalah saya bisa bermain dengan cucu saya, main layangan. Bukankah suatu keindahan kalau kita sehat? Dan saya bisa gendong cucu saya kiri dan kanan. Yang tadinya boro-boro menggendong cucu. Diri saya sendiri kan bisa saya berjalan. Nah, oleh sebab itu, 4 hal yang perlu kita ketahui dalam hal kalau kita yakin kita telah ditebus oleh Kristus, kita harus berpikir benar. Semua yang benar, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat yang ke-8. Bila mana kita berpikir yang benar, itu berarti kita sudah agorazo. Kita mau hidup yang benar dalam Kristus. Yang kedua, kita berkata benar. Kita berkata benar kepada satu yang lainnya. Artinya, kita berkata dengan benar, setiap ucapan kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kita harus bertindak benar. Bertindak benar artinya kebenaran itu mengalir dalam kehidupan kita. Pendeta Haldeman nomor 3. Kita mengalir tindakan kita itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya menjadi berkat bagi orang lain. Itulah namanya saudara-saudara agorazo. Telah ditebus oleh darah Kristus. Yang terakhir adalah kita buang segala dusta
dan kita berkata benar seorang kepada yang lain. Sebab itulah tujuannya, itulah hasil. Kalau saudara betul-betul telah ditebus oleh darah Kristus, keempat hal tadi, saudara harus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Saya ulangi, yang pertama, kita harus berkata benar, berpikir benar, kita harus berkata benar. Yang kedua, kita harus bertindak benar. Yang keempat, kita buang segala dusta di dalam bibir kita. Kita minta kepada Tuhan, mengawasi bibir kita, jangan berkata dusta. Kita Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. 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 Terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Stefanus Wijaya. Kami sangat terberkati atas pelayanan Bapak pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Stefanus Wijaya dan keluarga. Baik, pada malam hari ini tiba saatnya kita akan menyampaikan doa-doa kita. Dan pada malam hari ini pendoa kita ada 3, Bapak Tondo, Ibu Norma, dan Mawar Sihaan. Dan saya melihat Bapak Tondo tidak hadir di Zoom ini, dan saya meminta kesediaan Bapak Pendeta Hengki Wijaya untuk menggantikan. Dan sebelum kita berdoa, mungkin kita tambahkan di dalam pokok doa kita doakan Dr. EU Manawan yang pada hari ini berulang tahun. Dan untuk mendoakan itu, mendoakan Bapak EU Manawan, kami minta kesediaan Bapak Hengki Wijaya. Mungkin sebelum kita berdoa ada usulan doa-doa yang lainnya, boleh ditambahkan. Ibu Pardede, Ya, pendeta. kita doakan keluarga Eka Nur Cahyadi yang sedang berduka cita. Mungkin ada yang lainnya? Baik, untuk mendoakan Bapak Eka Nur Cahyadi yang sedang berduka, kalau nggak salah mbahnya yang meninggal, kita Ibu Norma untuk mendoakan keluarga Bapak Eka Nur Cahyadi yang sedang berduka. Baik, kalau atau apa masih ada lagi pokok doa yang mau disampaikan? Baik, kalau tidak ada lagi, kita boleh sama-sama bertelut dan kita berdoa, doa pertama yang dilayangkan oleh Bapak Pendeta Hengki Wijaya. Kami persilakan. Masih mah, itu Nita, cucunya si Panjaitan. Baik, kita boleh berdoa, kita mengambil sikap kita boleh bertelut, berdoa. Yang doa pertama yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Hengki Wijaya. Kami persilakan. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh kasih yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu mengucap syukur. Oleh karena di dalam rangkaian 100 hari berdoa, hari demi hari, Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati. Hingga pada malam hari ini kembali kami boleh berkumpul, walaupun kami melalui video streaming online. Bapa di surga, terima kasih oleh karena Tuhan sudah mengirimkan hamba Tuhan, Bapak Stefanus Wijaya, untuk memberikan kesaksian dan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah pekabaran, baik itu kesaksian yang disampaikan, boleh menolong kami untuk hidup lebih baik, menolong kami untuk lebih sehat di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Sehingga bukan hanya secara rohani kami sehat, tetapi secara jasmani kami sehat, dan kami lebih dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk Bapak Stefanus Wijaya. Tuhan memberkati, berkati dalam rumah tangga, diberikan sukacita dan kebahagiaan.
diberkati dalam segala usaha bisnisnya. Biarlah semuanya berjalan dengan baik untuk datangkan berkat serta rezeki yang kami tahu bukan hanya digunakan oleh keluarga, tetapi juga digunakan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Berkati anak, menantu, dan cucu. Semuanya dalam rumah tangga mereka masing-masing Tuhan berkati. Terutama cucu-cucu untuk bertumbuh dengan baik di dalam jasmani, pikiran, dan rohani. Demikian juga ya Tuhan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada Bapak Stefanus Wijaya. Maka kehadirannya akan menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Baik melalui renungan yang disampaikan melalui tulisan. Demikian juga renungan yang disampaikan di dalam khotbah maupun pelajaran sekolah Sabat. Bapa di surga, pada malam hari ini kami ingin berdoa, biarlah Tuhan boleh menolong kami untuk menerapkan prinsip hidup sehat yang alami di dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami berdoa untuk kecurahan Roh Kudus bagi masing-masing kami, karena kami menyadari bahwa kami sudah lebih dekat kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan kami perlu menyediakan hati dan pikiran kami untuk kecurahan Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan agar pandemi ini segera berakhir dan kami bisa melakukan aktivitas kami seperti biasanya, khususnya kembali kami dapat berbakti di rumah ibadah. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemulihan dan kesembuhan saudara-saudara kami yang sakit, seperti Bapak Daniel Saputra di dalam proses penyembuhan tangannya, Ibu Meina Fernandes, Bapak Asep Supriyatna, Ibu Esther Pasaribu, Ibu Mimi, Bapak Wilson Pakpahan, Saudari Syuchen, Ibu Deborah Panggabean, Ibu Sri Ginting, Dr. Dermawan Yamin. Tuhan kiranya menolong mereka, memberkati setiap tindakan, obat-obatan, makanan, minuman yang dimakan untuk kebaikan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID-19, seperti keluarga Edison Huta Barat di Seattle, Amerika, yang secara khusus Bapak Edison Huta Barat sudah melewati masa krisis dan sekarang sudah dalam proses pemulihan. Tuhan memberkati supaya keluarga ini sembuh. Demikian juga Bapak Michael Rotin Sulu di Denver. Tuhan memberkati sementara dia dirawat. Kiranya dengan tangan pengasihan Tuhan yang memberkati makanan, minuman, obat-obatan, mereka semuanya boleh melewati masa-masa yang sulit di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Neneng Sulaiman. Bapa di surga, Tuhan tahu pergumulan kehidupannya. Tuhan tahu apa yang menjadi masalahnya. Berikan kekuatan kepadanya. Kami juga yang berdoa pada malam hari ini ya Tuhan, untuk saudara kami, Dr. Ulrik Manawan, yang berulang tahun. Biarlah di dalam pertambahan usia Tuhan menambahkan berkat, baik berkat kesehatan, berkat kebahagiaan dalam rumah tangga, berkat dalam tugas sebagai seorang dokter, berkat di dalam keberadaannya di Gereja Ratna sebagai ketua jemaat, demikian juga berkat bagi istri dan anak-anak. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena kami tahu Tuhan mendengarkan segala doa dan permohonan kami ini yang akan dilanjutkan oleh Ibu Norma Makadada. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, menyambung dari doa hamba-Mu Pendeta Hengki Wijaya, kami berdoa Tuhan akan sebuah toko makanan Advent yang ada di Kingston, di Jamaika, yang menjual roti dan sayuran serta buku-buku Kristen dan pojok Alkitab. Kami mohon Tuhan, Engkau mengirimkan pelanggan yang tepat untuk mencurahkan kasih-Nya kepada para pelanggan melalui para pekerja yang melayani di toko tersebut. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa juga Tuhan, bagi kami semua yang mengikuti ibadah di Zoom ini, agar Tuhan membangunkan suatu minat yang lebih dalam untuk kami mempelajari buku Roh Nubuat dari Ellen G. White. Dan kami diberikan kecurahan Roh Kudus ya Bapa. Ya Allah Bapa di dalam surga, biarlah masing-masing kami juga
Berdoa khusus untuk tenaga medis yang ada di rumah sakit rujukan COVID-19, seperti Dr. EU Manawan, Dr. Iren Saputra, Dr. Maleaki Sinaga, Ibu Suryanti Siahaan, Ibu Berliana Nur Cahyadi, dan Uli Purba. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang prima, serta imun yang kuat, agar mereka juga dapat melayani semua pasien dengan baik dan tetap sehat. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk rumah sakit Advent, baik yang ada di Lampung, Medan, Bandung, Manado. Tuhan berkati para medis yang bertugas, kiranya diberikan kesehatan juga imun yang kuat, serta kesatuan dan persatuan, sehingga semua program dan misi boleh dapat terpenuhi, nama Tuhan yang diagungkan. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang jauh dari orang tua, yang bekerja maupun yang berkuliah. Tuhan pimpin dan jaga mereka, berikan mereka kesehatan, imun yang kuat. Apabila mereka harus keluar dari rumah, lindungi mereka Tuhan. Tuhan boleh pertemukan kami suatu saat dengan tidak kurang suatu pun. Ya Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan dalam segala kecukupan dan kebutuhan sehari-hari. Tolong Tuhan, mampukan kami untuk menghadapi semua ini. Curahkan berkat-Mu untuk umat-umat-Mu yang hadir pada malam ini Tuhan. Baik pun kami semua yang ada di distrik Palembang maupun kami yang ada dimanapun kami berada Tuhan. Berikan kami kecukupan, curahkan kami berkat-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, melalui usaha yang Tuhan berikan bagi kami pekerjaan, biarlah semua itu boleh mendapat berkat di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Sariman Nursewan. Berkati keluarga ini ya Tuhan, apapun pekerjaan dan usaha yang dilakukan, boleh diberkati, berikan kesehatan dan imun yang kuat bagi keluarga ini, serta kecurahan Roh Kudus, tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga Tuhan berdoa akan saudara kami, Eka Nur Cahyadi dan keluarga, di mana Mbak Putri yang Engkau sudah izinkan beristirahat sementara. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka, serta semua rencana pemakaman boleh berjalan dengan lancar. Bapa di dalam surga, biarlah doa-doa yang sudah kami layangkan, Engkau boleh berkati, Engkau boleh jawab sesuai dengan kehendak Tuhan, dan doa ini akan dilanjutkan oleh hamba-Mu, Mawarsya. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk sebuah pusat pengaruh untuk keluarga-keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu autis di Porto Alegre, Brazil. Tempat ini di mana dioperasikan oleh para sukarelawan yang menyediakan tempat terbuka untuk saling berbagi. Tuhan, kami berdoa untuk meminta tuntunan Tuhan dan roh Tuhan untuk bekerja melalui para sukarelawan untuk menjangkau komunitas tersebut. Secara khusus juga kami berdoa untuk semua orang-orang yang sudah lanjut usia, yang rentan kena virus corona. Biarlah Tuhan akan menambahkan imun, kekebalan tubuh pada orang-orang tua kami ini, agar tetap sehat selalu dan terhindar dari segala virus-virus yang membahayakan. Kami juga teringat akan anggota-anggota gereja kami yang saat ini mungkin belum bisa bergabung di dalam Zoom mengikuti perbaktian. Kami percaya ya Tuhan, Engkau pasti akan melawat mereka. Tuhan juga akan memberkati mereka. Penyertaan dan penjagaan yang sama akan menjadi bagian daripada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap orang tua agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengisi waktu anak-anak selama masa isolasi di rumah. Engkau akan mengajari setiap orang tua dalam mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran Tuhan. Secara khusus juga Tuhan dapat mempraktikkan hukum-hukum kesehatan secara sederhana kepada anak-anak di rumah agar kami bisa menerapkan pola hidup yang sehat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penerimaan siswa-siswi tahun ajaran baru, yaitu tahun 2020 dan 2021, di seluruh sekolah Advent yang ada di DSKS. Biarlah Tuhan akan kirimkan anak-anak untuk dapat bersekolah di sekolah Tuhan ini, dapat dididik, diajar, dikenalkan kebenaran. Dan Tuhan akan memberkati semua staf dan tenaga pengajar yang mengajar di sekolah Tuhan ini. Berkati juga semua murid-murid. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Oma Wangke.
Tuhan berkati keluarga ini, Tuhan berikan kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan dalam setiap pergumulan kehidupannya. Biarlah Tuhan turut campur tangan. Semua permohonan kami Tuhan, biarlah Engkau terima, Engkau dengarkan, dan sempurnakan, mohon jawab sesuai dengan rahmat kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih atas doa-doa yang telah dilayangkan. Kita percaya bahwa doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan seturut dengan kehendak-Nya. Baik, kita akan akhiri perbaktian kita dengan lagu tutup. Kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 86 yang diwakilkan oleh keluarga Bapak Pendeta O. Rutulambi. Kita sama-sama bangkit berdiri. Segala Allah yang maha mulia, puji kasih-Nya yang sangat besar, benteng dan penolong yang maha kuasa, terdapat di surga Allah yang benar. Masyurkan orang serta rahmat-Nya, kemuliaan-Nya yang sangat hebat. Nyatalah kuasa-Nya di jagat raya, di darat dan lautan dan embun lembah. Rahmat-Mu Tuhan yang tak terhingga, betapa besar di dalam dunia, terdapat di darat lautan udara. Olehnya manusia bersukacita, ya kali Engkau penolong kami, memelihara hidup umat-Mu. Kasih-Mu Tuhan kekal dan abadi, Engkaulah penebus seluruh umat-Mu. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Oleh karena rahmat-Mu telah mengizinkan kami untuk mendengarkan kesaksian dan sabda Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Stefanus Wijaya. Biarlah Roh Kudus bertakhta di hati kami untuk menjelaskan, menanamkan dalam pikiran kami untuk mempraktikkannya. Dan biarlah sukacita surga boleh menjadi bagian kami selepas kami mendengarkan firman. Pimpin sepanjang sisa hari ini untuk beristirahat, bangunkan besok pagi dengan keadaan selamat. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sampai di sini acara ibadah kita dalam 100 hari berdoa pada malam hari ini. Terima kasih kepada kita semua yang telah hadir. Terima kasih juga kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani pada malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para tamu-tamu kami yang telah hadir bergabung bersama-sama dengan kami di distrik Palembang. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan besok malam pada jam yang sama dan jam yang sama kita diundang untuk tetap hadir agar kita dapat menaikkan pokok-pokok doa kita dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan selamat malam. Dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta D. Sumarmata. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Terima
Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah melayani di ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini. Terkhusus untuk Bapak Stefanus Wijaya yang sudah menyampaikan kesaksian dan firman untuk kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Baik, pengumuman bagi kita untuk besok malam, 100 hari berdoa di hari ke-85 yang akan melayani kita adalah sebagai berikut. Protokol Ibu J. Simanungkalit, lagu buka lagu Sion nomor 477 keluarga Bapak H. Sitompul, doa buka Ibu D. Sitompul, kesaksian Ibu A. Tampubolon, lagu pujian keluarga Pendeta TF Tampubolon, firman penghantar doa Pendeta A. Tampubolon, materi dari fokus doa. Dan untuk pendoa kita untuk besok malam adalah yang pertama Ibu M.Y. Simatupang, pendoa yang kedua Ibu H.R. Marlisa, dan pendoa yang ketiga Ibu R. Sirait. Lagu penutup lagu Sion nomor 236 keluarga Bapak M. Sihaan. Doa penutup Pendeta A. Tampubolon. Inilah yang akan melayani kita di ibadah 100 hari berdoa untuk besok malam. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Tuhan, Pendeta Hengki Wijaya, Ketua Daerah Sumatera Kawasan Selatan. Kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita puji Tuhan. Kita puji Tuhan oleh karena tidak terasa kita sudah sampai kepada hari yang ke-84 dari 100 hari berdoa. Saya percaya kita menikmati kebersamaan berdoa. Kita punya tujuan sama, tujuan kita satu untuk masuk ke surga. Oleh sebab itu sementara kita mengarahkan pandangan kita kepada tujuan kita, di tengah pandemi COVID-19 kita menggunakan waktu berdoa, tidak terasa perjalanan kita akan segera masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih kepada Bapak Stefanus Wijaya yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan kesaksian. Atas nama daerah Sumatera Kawasan Selatan kami menyampaikan terima kasih. Demikian juga kepada saya kira ada rombongan yang dibawa tadi. Ada Pendeta Haldeman, terima kasih Pendeta Tampubolon. Ada Bapak Tanggor tadi sudah keluar, mungkin ada Ibu Feni Hutapea, dan mungkin ada teman-teman daripada Bapak Stefanus Angkatan 81. Terima kasih juga kepada Pendeta Simarmata, Pendeta Alven, dan semua yang sudah melayani pada malam hari ini, termasuk ada Korwil Lampung, Vera yang bersama-sama dengan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Amin. Malam. Baik, terima kasih untuk Bapak Pendeta Hengki Wijaya. Sampai di sini ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan bertemu besok malam di acara 100 hari berdoa pada pukul 19 atau jam 7 malam. Kami menyampaikan selamat malam dan Tuhan memberkati kita semuanya. Malam. Terima kasih teman. Terima kasih Om Steph. Udah pergi. Keluar. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selesai keluar. Ya, orang aja mau bilang terima kasih udah nggak ada. Orang Lampung bilang katanya. Itu. Ya Tan. Besok jangan lupa hadir. Besok pembicara kita adalah Direktur PAGC, Pastor Gary Blanchard di Korwil Lampung. Jadi kalau bisa hadir lebih awal supaya karena kapasitas kita sedikit, sisanya hanya lewat YouTube dan Facebook. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam, Tuhan berkati. Pindah ke sebelah kita. Pindah ke sebelah. Terima kasih. Mari.
Izin pamit. Sampai bertemu di Korwil semuanya. Mari silakan.